طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang pertama, kita mulai dengan ucapan bismillah dari kitab Al-Fawaid. Qala Syekhul Imam Muhyis Sunnah Qami'ul Bidah. Berkata Syekhul Islam, yang dimaksud di sini adalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, semoga Allah mengasihi beliau, wa radhiya anhu, dan memberikan keridhaan kepadanya. Qaidatun jalilah, yaitu ada sebuah kaidah yang sangat agung yang ingin beliau sampaikan dalam bab pertama ini. Beliau mengatakan syurutul intifa' bil Quran, syarat agar kita bisa mengambil manfaat pelajaran dari Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu bisa mewarnai kehidupan kita, bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan sebuah rasa ataupun sebuah pencerahan dalam kehidupan kita saat kita menjalani kehidupan, baik interaksi internal bersama keluarga kita ataupun interaksi sosial bersama orang lain. Beliau memulai, idza aradtal intifa'a bil Qur'an fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sima'ihi. Jika engkau menginginkan, kata beliau, Al-Quran itu memberikan manfaat, merubah ataupun memberikan warna dalam kehidupanmu, maka hendaknya engkau mengumpulkan hatimu. Maksudnya mengumpulkan di sini istihdharul qalb, yaitu menghadirkan hati kita. Kita tidak membaca hanya sekedar baca suara yang keluar dari lisan, namun kita membaca dengan lisan dan hati kita, dan ini sulit. Kebanyakan dari kita membaca Al-Quran hanya keluar dari lisan tanpa hati bisa mengikuti, mentadabburi makna yang ada di dalamnya. Inda tilawatihi wa sima'ihi, maka hendaknya kalian istihdhar qalb, menghadirkan hati kalian saat membacanya dan mendengarnya. Wa alqi sam'ak wahdur hudura man yukhatibuhu bihi, man takallama bihi subhanah. Jadi seakan-akan ketika kita membaca Al-Quran, hati kita hadir, benar-benar datang, dan kita benar-benar mendengarkan saat orang lain membacanya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog, berkomunikasi dengan kita. Makanya sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah, tidak sedikit kita temukan, kita dapati ayat-ayat di dalam Al-Quran menggunakan sirah mukhatab, yaitu orang yang diajak bicara. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Ya kita, orang yang sedang membaca. Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan memanggil kita. Bahkan di ayat yang lain banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mukhatabnya ataupun khitab, perkataan firman Allah itu seakan-akan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berdialog dengan Allah. Lalu pada bab pertama ini, Al-Imam Ibnul Qayyim menuangkan firman Allah Azza wa Jalla yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Beliau menuliskan dalam kitabnya firman Allah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Surat Qaf ayat 37, yang artinya sesungguhnya inna fi dzalika la dzikra, sesungguhnya inna fi dzalika, Al-Quran itu adalah sebuah peringatan liman kana. Nah, Al-Quran ini bisa memberikan manfaat kepada orang, kepada umat Islam apabila dua syarat. Liman kana lahu qalbun, bagi mereka atau siapa yang mempunyai hati,
Maksudnya di sini diartikan bukan secara hissi tapi secara maknawi. Artinya setiap manusia punya hati, namun maksudnya di sini adalah hati yang lembut, hati yang penuh dengan keimanan, hati yang khusyuk, hati yang istihdar, yang hadir saat membaca Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu terdapat peringatan bagi yang pertama adalah hati-hati yang hidup. Karena nanti kita akan bahas ada hati yang mati. Artinya walaupun orangnya hidup tapi hatinya ketika dibaca Al-Quran tidak tersentuh dan tidak membekas sedikit pun. Nah, adapun syarat yang kedua, al-qassam wa huwa syahid. Yang kedua adalah melalui pendengaran. Subhanallah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hati adalah pusat dari segalanya. Hati yang akan mengontrol semua anggota gerakan tubuh kita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh." Apabila hati ini lurus, hati ini benar, hati ini senang dengan kebaikan, maka semua anggota tubuhnya akan baik atau akan benar. Dan yang kedua, pendengaran. Sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran ini akan memberikan dampak kepada seseorang atau kepada kita, bisa dampak positif ataupun dampak yang negatif. Karena dengan mendengarkan, misalnya ada seseorang mengabarkan kepada kita tentang suatu kejadian, yang kejadian itu sangat kita tidak senang atau kita benci dengan ketika mendengar kejadian itu. Misalnya tentang penculikan atau ya naudzubillah misalnya hal yang dilarang dalam agama, sehingga kita merasakan atau ingin cepat-cepat berhenti mendengar perkataan itu. Nah, ini akan berpengaruh ketika hal yang negatif terus kita dengarkan dan seterusnya, maka itu akan menjadi kebiasaan dan kita akan merasa nyaman dengan hal itu. Padahal itu tidak baik. Dan sebaliknya, apabila kita sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, perkataan yang baik, perkataan yang lembut, maka jiwa kita akan terbentuk dengan sendirinya senang dengan hal-hal yang baik. Makanya ditinjau dari ilmu psikologi, beberapa penelitian, saya pernah menonton sebuah video. Di situ ada sebuah penelitian. Jadi seseorang dalam sebulan itu disuruh untuk mengatakan perkataan yang jelek atau perkataan yang negatif selama sebulan. Ya, kamu gagal, kamu nggak sukses, kamu jatuh, kamu tidak. Intinya perkataan yang negatif. Adapun kelompok yang lain disuruh mengatakan hal yang positif dengan senyum. Tentunya karena jiwa ini senang kepada hal yang baik dan positif. Kamu akan sukses, kamu menjadi orang yang baik, kamu akan mampu melaksanakan tugas ini dan seterusnya. Nah, penelitian ini setelah sebulan berlalu ternyata diundang beberapa psikologi yang memang khusus di dalamnya untuk meneliti, dan para psikolog ini tidak tahu kalau orang yang sedang diuji ini disuruh mengucapkan hal yang negatif dan sebaliknya yang sebagian yang lain mengucapkan hal yang positif. Sehingga ketika setiap orang masuk ke kantor diuji satu-satu dengan melihat raut muka, wajah dan penampilannya. Akhirnya para psikolog ini memberikan nilai kepada orang yang mengucapkan perkataan yang negatif, memberikan nilai yang jelek. Dan sebaliknya orang yang mengucapkan kalimat yang baik selalu diberikan nilai yang positif. Kesimpulannya apa? Sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah, bahwa Al-Quran itu dapat menembus kepada jiwa yang gersang hanya dengan dua hal, yaitu menghadirkan hati saat membacanya atau mendengarnya, dan saat mendengar maka kita harus benar-benar menjadi saksi memahami bahwa Al-Quran yang dibaca itu benar-benar adalah peringatan buat diri kita. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau di sini menuangkan
beberapa faidah yang bisa kita ambil, yaitu tentang cahaya yang ada dalam hati kita. Makanya banyak ayat di dalam Al-Quran, misalnya wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haq. Ini maksudnya adalah tentang hati. Dan yang kedua, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Artinya dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa cahaya fitrah yang ada dalam setiap manusia itu ada. Makanya kita sering dapatkan ketika kita mau melakukan hal yang di dalam agama, hati kecil kita mengatakan jangan. Hati kecil kita selalu menunjukkan kepada hal yang baik, yang positif. Jangan lakukan itu, jangan lakukan. Akhirnya dikalahkan oleh nafsu dan syahwat kita, akhirnya melakukan hal yang dilarang. Sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa hati manusia itu ada dua dalam meyakini ataupun menerima wahyu ataupun Al-Quran. Yang pertama, seseorang yang disebutkan atau dibacakan Al-Quran, dia langsung meyakini dengan hatinya tanpa mengetahui atau tanpa memberikan kriteria kepada orang yang menyampaikannya. Selama itu Al-Quran, wahyu, dia sudah yakin. Ada orang, keadaan yang kedua, orang yang dia tidak mau ataupun tidak yakin bahwa yang disampaikan itu adalah benar, kecuali setelah memberikan kriteria kepada orang yang menyampaikannya. Nah, orang yang pertama tadi itu beliau menyebutkan di sini memiliki keyakinan, yaitu dalam keyakinan ihsan. Tingkatannya adalah tingkatan ihsan. Adapun orang yang kedua, maka dia, kata beliau, diberikan kedudukan al-iman. Dia meyakini, mengimani. Tentu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tingkatan dalam beragama itu ada tiga. Ada ada Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana hadis Jibril. Kita akan berjumpa kembali di channel ini, Ruslan Kandur. Teruslah dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman, keluarga, saudara, atau orang lain yang Anda cintai. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dibagikan kepada orang lain. Dan ad-dallu ala khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti halnya pahala orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows.